Pemirsa, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Penonaktifan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim. Nafa Urbah dan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 esok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nasional PAN akhirnya juga menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Keputusan nonaktif keduanya ditetapkan hari ini dan mulai berlaku Senin 1 September 2025. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Muladi mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR dari fraksi PAN. Keputusan ini berdasarkan dinamika dan perkembangan yang terjadi dan mulai berlaku Senin 1 September 2025. PAN juga berharap agar masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi serta kepercayaan terhadap Presiden Prabowo tetap terjaga. Cermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Pemirsa, pasca aksi penjarahan rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan dijaga ketat aparat TNI. Aparat TNI kini ditempatkan di sekitar komplek perumahan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Sementara portal perumahan juga sudah ditutup untuk mengantisipasi keamanan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani oleh massa dini hari tadi. Pasca didatangi massa kemarin, kediaman anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan Minggu pagi dalam kondisi kondusif. Suasana rumah Eko Patrio di kawasan Kuningan dalam kondisi sepi setelah kemarin didatangi massa tak dikenal. Warga mendokumentasikan suasana rumah Eko dengan kamera ponsel mereka. Dinding rumah Eko tampak dipenuhi coret-coretan sehingga mengundang perhatian warga yang melintas. Anggota DPR RI Uya Kuya meminta maaf atas perbuatan dan perkataannya yang dinilai melukai masyarakat. Uya Kuya berjanji akan menjadi lebih baik jika diberikan kesempatan sekali lagi sebagai anggota DPR. Anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Surya Utama alias Uya Kuya kembali meminta maaf. Permintaan maaf disampaikan melalui video di akun Instagram pribadinya Sabtu malam.
Kuya juga sudah lebih dulu meminta maaf soal aksi joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun meski sudah meminta maaf, sekelompok orang mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap 7 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatannya yang menimbulkan keresahan. Melalui media sosialnya, Eko juga mengaku mendengar seluruh kekecewaan dan aspirasi masyarakat. Rendah hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, rumah anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbah, didatangi massa Minggu dini hari. Sebelumnya, Nafa Urbah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Rumah artis sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbah, didatangi massa Minggu dini hari. Massa yang berjumlah puluhan orang mendobrak rumah Nafa dan mengambil sejumlah barang-barang berharga milik Nafa. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, Sabtu malam, Nafa Urbah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ucapannya yang dinilai kurang tepat di tengah situasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat diimbau untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkistis, apalagi merusak fasilitas umum dan mengambil barang milik orang lain. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.